Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Beberapa hari lalu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dan menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Sulsel Ibu Andi Ina Kartikasari di Jalan Pelita, Kota Makassar. Selain melakukan penggeledahan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memanggil dua unsur pimpinan DPRD Sulsel, masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulsel Bapak Dharma Wangsa dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Bapak Musayin, terkait dugaan suap di tubuh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI Sulawesi Selatan. Banyak pihak menduga kasus korupsi mantan Gubernur Sulsel Bapak Nurdin Abdullah ini akan menyeret banyak publik figur, khususnya pejabat yang ada di daerah ini. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita Koordinator Vokal NGO Sulawesi, Bapak Jusman Ayer. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang Jusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren, Bang Jusman. Alhamdulillah baik. Setelah sempat cooling down pasca putusan vonis mantan Gubernur Sulsel, Bapak Nurdin Abdullah, ini warga Sulsel kembali dikejutkan oleh penggeledahan dan pemeriksaan rumah Ketua DPRD Sulsel Ibu Andi Ina Kartikasari. Ini sebenarnya seperti apa langkah-langkah yang dilakukan KPK ini, Bang Jusman, selaku pegiat atau pemerhati anti korupsi di Sulawesi Selatan? Pertama saya mau bilang bahwa kalau masyarakat sempat merasa dikejutkan dengan langkah-langkah atau upaya hukum yang dilakukan oleh KPK, saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi sesungguhnya bagi kami pegiat anti korupsi, khususnya yang kami terlibat di dalam laporan dan pengawalan berkait perkara tersebut, tentunya kami tahulah. Dan apalagi memang kemarin dalam persidangan terungkap banyak fakta-fakta, disebut beberapa oknum, beberapa orang. Belum lagi kalau kita membaca kronologis modus operandi atas perbuatan tersebut, suap dan gratifikasi, kan jelas sebagaimana menjadi putusannya kemarin Pak Nurdin Abdullah kan adalah ada suap dan gratifikasi. Kita paham kalau bicara suap dan gratifikasi tentu kan merujuk pada definisinya adalah berhubungan dengan jabatan, bertentangan dengan kewenangan. Tapi hubungannya Ibu Ketua ini digeledah rumahnya nih apa kira-kira ini, Bang Jusman? Nah, inilah yang saya mau jelaskan, bahwa adakah kebijakan yang lahir di suatu daerah khususnya di provinsi hanya berdasar pada kebijakan tunggal pada eksekutif? Kan tidak. Tentu ada keterkaitan. Ada sinergitas. Iya. Konstitusi sudah mengaturnya begitu, bahwa apapun yang menjadi program untuk menjadi peletakan suatu kebijakan di suatu daerah kan harus ada persetujuan dengan dewan. Nah, mungkinkah sesuatu kebijakan terlaksana tanpa persetujuan dewan? Dan kalau kemudian publik menilai, loh kok kelihatan kayak mudah-mudah aja, semua kebijakan itu gampang-gampang aja. Apalagi kita ketahui kemarin kalau kita mencoba mereview kembali semasa mencuatnya atau terungkapnya perkara tersebut, kita tidak pernah mendengar suara-suara lantang dari wakil rakyat sendiri ya. Kan agak-agak aneh memang, tapi ini dengan tidak bermaksud mendiskriminasi atau ada penggiringan opini kepada publik bahwa ada apa wakil rakyat kita diam. Jadi sama halnya Bang Jusman bilang begini, harmonisasi antara eksekutif dan legislatif itu bisa saja menimbulkan kesepakatan negatif, begitu Bang Jusman? Ya, itu hak masyarakat berpendapat. Dan itu bukan hal yang kaitannya dengan langkah hukum yang dilakukan KPK memeriksa beberapa unsur pimpinan DPRD Sulsel selaku saksi ini seperti apa? Kira-kira. Ya, dengan tidak bermaksud merasa lebih paham atau bertindak seperti penyidik KPK kan. Ya, saya hanya bicara dalam kapasitas sebagai wujud peran serta masyarakat. Saya mau jelaskan begini, bahwa kalau kemudian kasus itu berkembang hingga pemeriksaan terhadap oknum wakil rakyat termasuk ketua DPRD, ya tentu KPK atau penyidik berpendapat bahwa memang jelas ada benang merah dalam ada korelasi yang kuat. Apalagi kita ketahui kemarin ternyata apa yang disita ya oleh KPK kemarin ternyata berkaitan laporan keuangan atau anggaran. Kami mendapat informasi dari jubir KPK Pak Ali Fikri bahwasanya dia mengambil beberapa berkas yang ada katanya dengan laporan pertanggungjawaban keuangan ya. Pemprov Sulsel di rumah pribadi Ibu Ina Kartika. Seberapa besar dugaan ini Pak Bang Jusman? Kan publik kita tidak bisa menutupi juga bahwasanya beberapa hari terakhir ini publik terkejut
Dan bahkan tak jarang di antara mereka berpikir bahwasanya, wah, kalau sudah diperiksa seperti itu, bisa saja ada kaitannya dengan kasus ini. Bisa saja dia bukan hanya saksi, tapi bisa saja menjadi tersangka. Berubah kasus, Mas. Berubah status maksudnya ya. Ya, berubah status. Kira-kira tahap jadi saksi ke tersangka ini seperti apa, Pak Yusman, dalam praktek? Kalau kita merujuk pada pasal 1 angka 26 KUHP, ya kan jelas di sana seseorang yang menjadi saksi itu adalah orang yang dapat memberi keterangan berkaitan dengan kepentingan penyidikan atau penuntutan. Nah, tentu penyidik KPK memandang oknum-oknum terkait adalah orang yang diduga mengetahui. Apalagi memang ada hubungan korelasi dengan pekerjaan job description-nya kan. DPRD kan kira itu kan selalu pengawas berkait kebijakan dan memang terlibat dalam peletakan sebuah kebijakan meskipun itu dugaan perkaranya kemarin adalah suap dan ini kan. Iya. Menurut Bang Yusman sendiri bentuk kecurigaan KPK ini seperti apa, Pak Yusman? Ini bukan persoalan kecurigaan saya kira, tetapi adalah memang pasti ada petunjuk di dalamnya. Ada data otentik ya? Oh iya pasti. Seseorang kan bisa saja dianggap sebagai saksi, ditetapkan sebagai saksi. Pertama kan ialah apakah dia karena berdasar petunjuk yang sebelumnya sudah terperiksa lebih awal, ya kan? Apalagi sebelumnya diperiksa anggota dewan ini kan sudah terjadi penetapan terhadap auditor BPK. Auditor BPK. Nah itulah sehebatnya KPK. Karena diangkat dari atas, kemudian nantilah dia. Tapi dia breakdown kasusnya ke bawah ya seperti apa. Jadi bahwa kalau kemudian publik berpendapat, waduh, ini sekarang jadi saksi, jangan-jangan nantinya berubah status dan jadi tersangka. Publik punya hak berpendapat seperti itu. Dan itu tidak disalahkan oleh undang-undang, Pak. Enggak. tidak melanggar undang-undang pencemaran nama baik misalnya seperti enggak itu. Bisa. Tidak bisa ya? Itu hak berpendapat. Yang keliru kalau publik atau masyarakat langsung menuduh bahwa si A adalah tersangka padahal masih terperiksa. Masih terperiksa benar. Ya, atau masih sebagai saksi. Tapi saya mau bilang bahwa seseorang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi untuk diminta keterangan karena memang dipandang dapat memberi keterangan, dua hal alasannya itu. Karena tahu, ya, dipandang tahu yang kita tidak inginkan kalau mereka sebagai saksi tertuduh. Ya. Ya, atau bahasa yang disampaikan tadi Pak Ipu adalah dicurigai. Yang saya kira kita tidak boleh mendahului proses hukum. Tapi yang pasti saya cuma mau bilang begini bahwa apalagi dalam upaya proses hukum kemarin terjadi penggeledahan hingga penyitaan. Bukan hanya diminta keterangan, tapi pengumpulan bukti-bukti atau apa dan sebagainya, Pak. Saya mau jelaskan bahwa yang dimaksud penggeledahan itu adalah sifatnya memaksa. Walaupun tanpa izin si pemilik rumah. Makanya di mana sifatnya memaksa dalam KUHP itu dijelaskan. Penggeledahan itu dilakukan karena sifatnya memaksa. Misalnya ginilah. Kalau sifatnya sudah memaksa berarti sudah ada pondasi hukum yang kuat untuk melakukan pemaksaan itu. Dua hal faktornya. Pertama, bisa saja seseorang yang diperiksa sebagai saksi itu kurang kooperatif. Saya tidak mengatakan tidak kooperatif. Kurang kooperatif berkait data. Ataukah bahkan berupaya untuk menyembunyikan. Kedua, penggeledahan itu dilakukan karena penyidik berpendapat bahwa unsurnya sudah cukup untuk orang ini, hanya menunggu dulu penguatan data yang lain-lainnya. Bisa saja seperti itu. Nah, yang membuat publik kaget, ini seakan berjamaah jadi saksi nih unsur pimpinan ketua DPRD. Ada Ibu Ketua ya, tiga wakil ketua DPRD Sulsel, yaitu Bapak Nimatullah ya, Bapak Nimatullah, Bapak Musayyan dan Bapak Dharma Wangsa ini seakan-akan diperiksa sebagai saksi secara berjamaah semua unsur pimpinan. Kita lanjut di segmen kedua, Pak Yusman. Saya mau mengorek keterkaitan mereka dalam hal ini sejauh mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ibu, tumbennya panggil-panggil. Kenapa, Nak? Pasti ada mau toh? Iya, Ibu. Mau Kak Pantun. Kira apa deh? Pantumin. Siram bunga pakai air jernih. Sudah mau bayar tagihan PDAM tak, Nak? Oh iya, Di. Untung kamu kasih ingat kan. Kita online di tanggal 20 denda, Di. Bisa tidak mandi karena diputus meterannya. Mau kayak ini pergi bayar ke loket PDAM. Sekarang gampang sekali, Ibu. Bayar tagihan air tak bisa transfer. Jadi bisa dibayar di mana saja, kapan saja, dan pindah di dekat. Ngomong-ngomong, sudah Miko transfer tagihan kosmu? Belum, ibuku sayang yang cantik.
bayar ke rekening air tak tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan dan pemutusan sambungan pelanggan. Ingat, batas akhir pembayaran rekening air adalah tanggal 20 setiap bulannya. Dipersembahkan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Jusman, Bang Jusman. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas relevansi atau benang merah kenapa seseorang bisa dijadikan saksi terkait dugaan sebuah kasus. Nah, yang menjadi unik tanda kutip di Sulsel ini kayak berjamaah ini jadi saksinya ini baru unsur pimpinan wakil rakyat ini Pak Jusman. Ibu Ketua Andi Ina Kartika Sari, 3 wakil ketua masing-masing, Pak Musayin, Pak Dharma Wangsa, dan Pak Nimatullah ini. Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda selaku pemerhati korupsi di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan ini, Bang Jusman? Bahwa kalau itu dimaknai adalah saksi berjamaah, pertama mungkin karena berkaitan jabatan atau berhubungan dengan jabatan. Nah, kemudian kedua, ya karena tidak menutup kemungkinan sudah bukan lagi rahasia umum. Kadangkala memang seseorang itu dikenalnya adalah pejabat di suatu tempat, katakan di parlemen, tapi sesungguhnya juga di luar main-main proyek, kan begitu? Main-main proyek. Banyak kan begitu. Sudah menjadi rahasia umum ya, itu, Pak. banyak kan seperti itu. Atau boleh saja gini, saya adalah suami, duduk di parlemen atau duduk di eksekutif. Saya dengan tampilnya seperti ini, tapi di luar sana ada orang saya main proyek juga. Nah yang di segmen pertama tadi saya tertarik dengan statementnya Bang Jusman bahwasanya harus ada harmonisasi. Makanya saya tanya, harmonisasi ini kan bisa positif bisa negatif juga. Hubungan kedekatan antara eksekutif legislatif pada saat pembahasan anggaran itu kan bisa tanda kutipnya menjadi bola api di kedua belah pihak. Nah kira-kira ada tidak unsur seperti ini dalam dugaan kasus suap di BPKRI ini, Kak, melibatkan beberapa komponen selain mantan gubernur kita pada saat itu? Ya, semuanya berpotensi. Apalagi kita ketahui kemarin ya, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa dan juga saat penetapan tersangkanya auditor-auditor tersebut kan disampaikan, kan jelas di sana ada upaya dari oknum-oknum yang sebelumnya itu untuk menyuap auditor ini agar hasilnya nanti laporan harta kekayaannya itu tidak direkomendasikan katakanlah keliru atau tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan sebenarnya pemimpin ini. Nah, dan saya kira itu apa yang disampaikan oleh penyidik KPK melalui jubirnya sudah tepat ya, dan saya kira. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi pemeriksaan. Tentu kan KPK sangat cermat dalam hal itu, ya. Udah memulai dari auditornya, kemudian merujuk lagi dengan berdasar data-data yang ada kan. Yang menarik saya kira dan yang paling dinanti publik ialah apakah masih ada penambahan tersangka setelah nantinya. Sekretaris PUTR Sulsel ya Pak, siapa Pak? Ini ya. Apakah nantinya masih ada, dan apakah seseorang yang saat ini diperiksa sebagai saksi akan menjadi tersangka? Ya kan begitu. Nauzubillah min salik itu menjadi musibah baru lagi bagi kita orang Sulsel itu Pak. Setelah gubernur kita di jerat sampai dia saat ini di jeruji besi, tiba-tiba legislatif juga mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita berharap tidak seperti itu. Tapi podcast ini kan menjawab beberapa pertanyaan dari publik. Saya langsung ke teman-teman News. Karena sampai sejauh ini Bang Jusman, kami belum ada kontak dengan 4 unsur pimpinan ini, baik melalui chat melalui telepon. Kami berusaha menghubungi untuk meminta klarifikasi, sampai sejauh ini juga belum ada keterangan dari mereka. Nah, sementara dugaan statusnya sebagai saksi ini juga kan bisa bukan ini menjadi pusat perhatian trending topik kita di Sulsel. Nah, untuk selanjutnya Bang Jusman, kemarin setelah mereka diperiksa ada kolektor kedua. Saya bilang kolektor kedua itu beberapa kontraktor juga ikut diperiksa. Nah, kalau sudah kontraktornya juga diperiksa sebagai saksi ini, kira-kira menurut instingnya Bang Jusman ini seperti apa ke depannya, Mas? Ya bukan lagi insting, tetapi ya memang kajiannya begitu. Apalagi kita ketahui kemarin
dari beberapa pengusaha atau kontraktor yang terperiksa kemarin itu adalah sebenarnya sudah pernah juga diperiksa. Sudah pernah juga diperiksa. Pernah diperiksa. Saya dalam masih kasus yang sama. Dalam kasus yang sama. Tapi untuk keterangan tersangka lainnya, Pak. Iya. Jadi saya mau bilang bahwa kepada oknum-oknum kontraktor ini sebenarnya memang sejauh ini merasa kayak sepertinya bahwa dia bakal akan diperiksa. Bapak pernah berhubungan komunikasi dengan salah satu di antara mereka? Pantang kami berhubungan dengan orang yang terperiksa. Orang yang terperiksa? Iya. Jangankan orang yang terperiksa, yang satu saja keluarganya jangan harap. Berani tidak dia menyebut nama pejabat yang terlibat di dalamnya itu, Pak? Nah itulah yang kemarin waktu di persidangan kan para dia baku sebut. Yeah. Contoh misalkan disebutnya salah satu pengusaha ini kontraktor ini. Itu juga disebut sendiri oleh pengusaha. Makanya muncul kemarin penilaian bahwa kalau si A adalah dikategorikan pengusaha yang nyogok atau yang suap. Nah apakah yang lainnya ini yang juga diketahui terungkap melakukan perbuatan yang sama tidak dijerat? Iya benar. Kan begitu. Padahal modusnya sama. Perbuatan sama. Jadi ya kalau misalkan Pak Ipun tanya saya apakah dia potensi tersangka juga? Saya hanya mau jawab dengan senyum saja. Ya, tapi jawabannya biarlah karena prinsipnya kita tidak mau dahului proses hukum ya. Setelah sempat cooling down beberapa bulan pasca putusan hukum Pak Nurdin Abdullah, kita sempat cooling down di Sulsel. Ini tiba-tiba ada kabar seperti ini, wah kaget lagi, khususnya pemerhati aktivis yang berada di Sulawesi Selatan ini, Bang Yusman. Ini apakah memang korupsi ini susah dihilangkan atau memang tidak ada daya kita untuk menghilangkan itu? Kalau saya tidak terima kalau dikatakan tidak ada daya. Tidak terima, Bang. Iya, karena pada faktanya kalau kita mau melihat bahwa seiring dengan eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum baik Polda, baik Kejati, baik KPK, termasuk para serta masyarakat, sedikit ada gambaran lebih baik lah. Apalagi dengan terbitnya ini ya PP nomor 43 tahun 2018 berkait para serta masyarakat kan. Artinya cukup bagus lah, tinggal mungkin memang masih ada perlu pembenahan baik dari aspek SDM dan yang paling penting adalah konsistensi atau konsistensi. Nah, berkait tadi bahwa sejauh mana kami melihat kasus-kasus penanganan kasus ini yang ditindaklanjuti oleh KPK, saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak support itu, karena memang kita tidak inginkan jangan sampai muncul pendapat atau ada ekspektasi dari luar bahwa jangan kok ini susah kok bagai surga koruptor kan begitu, kita tidak ingat seperti itu. Nah, surga koruptor. Jadi persoalan ini sebenarnya terperiksanya beberapa pimpinan anggota Dewan DPRD kemarin, ini pembahasannya bukan hanya di tingkat Sulsel, itu luar. Saya ini adalah oknum. Banyak kawan-kawan NGO luar Sulsel menghubungi Abang ya, memberi kabar, mensupport itu. Artinya secara nasional itu sudah dibahas ini masalah. Karena ini nafasnya loh satu daerah. Baru-baru saja kita dengar, tertangkap, maka sudah terpidana ya Gubernur Sulsel. Kita tidak bisa bayangkan lagi kalau kemudian lagi dibahasakan lagi, ketua DPRD-nya pun juga begitu. Jadi antara eksekutif dengan legislatif ada apa? Ada apa benar. Ya, tapi saya mau mengutip pernyataan tadi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Andai kan Pak Bang Yusman, ini kan kita berandai-andai, saya berandai-andai ini Bang Yusman. Status keempat pimpinan DPRD Sulsel ini tiba-tiba berubah berdasarkan bukti otentik, fakta faktual yang ada. Dari saksi menjadi tersangka. Sebagai orang Sulsel, bagaimana perasaan Bang Yusman? Ya, saya tidak ada urusan itu. Hubungan manusiawinya oke lah, tetap terjaga. Tapi kalau kita bicara, maksud saya sebagai orang Sulsel, apakah Bang Yusman malu ada peristiwa seperti ini atau tidak? Kita tahan dulu setelah iklan satu ini. Kembali lagi bersama saya Yusuf Arfaresi di program Potere Spesial Podcast. Bang Yusman, saya bilang tadi, sebagai orang Sulsel, andaikan status ketua DPRD Sulsel bersama 3 wakil ketua DPRD Sulsel ini,
yang kita hormati, kita hargai, kita jadikan teladan ya. Selaku pejabat publik ya. Wakil rakyat lah. Wakil rakyat ya. Tempat kayak kita semua menyampaikan aspirasi kita, keinginan kita. Itu statusnya berubah jadi saksi menjadi tersangka. Sebagai orang Sulsel bagaimana perasaannya Bang Yusman? Sebagai orang Sulsel saya hanya mau bilang mungkin geli rasanya. Masih Riki Bang Yusman? Saya lebih tepat mengatakan geli saja. Geli ya. Karena akan menjadi kami malu kalau kemudian terjadi peristiwa hukum dugaan korupsi lalu kemudian tidak terungkap. Artinya kita bisa dianggap 86 lah atau macam-macam. Kalau gitu ya. Jadi kalau saya apa yang dilakukan ini dimulai dari penggeledahan rumah pribadi Ketua DPRD Sulsel ini Ibu Andi ini menjadi berkat tersendiri bagi Bang Yusman selaku aktivis atau koordinator NGO di Sulawesi ini. Saya mau bilang tegasnya begini bahwa terkait upaya hukum yang dilakukan kemarin oleh penyidik KPK, wajib hukumnya khususnya bagi penggiat anti korupsi untuk menghargai itu, dan itu tidak ada alasan untuk tidak mensupportnya. Dari sisi kultural kita sebagai orang Bugis Makassar kira-kira Mas Iri. Kalau bicara soal penegakan hukum kita tidak boleh mengkaitkan membawa nama keluarga atau sekampung. Saya orangnya begitu. Tidak ada urusan dengan itu. Mau keluarga mau apa kalau ini kan baru saksi Bang Yusman. Baru saksi. Kita berharap supaya status saksi itu ya tetap menjadi saksi. Ya, kita inginkan hanya sebatas sebagai saksi. Sehingga sebagai orang Sulsel kita tidak tercoreng lagi nama mata untuk kedua kalinya dalam rentang waktu yang dekat ini. Dari gubernur bahwa kalau itu tercoreng karena berdasar fakta putusan hukum, saya kira itu bukan juga hal yang keliru. Karena justru akan keliru kalau kemudian terjadi peristiwa hukum, apalagi merugikan hak rakyat, lalu kemudian tidak ada tindakan hukumnya. Kan begitu. Yang dimintai tanggung jawab kan terhadap seseorang kan bukan manusianya, bukan namanya, tapi adalah perbuatan. Tapi menurut kacamata Bang Yusman sendiri, potensi perubahan status dari saksi ke tersangka ini kira-kira sejauh mana ini potensinya Bang Yusman? Ya saya no comment kalau itu. No comment kalau itu. Ya. Tapi Anda masih percaya dengan... Saya hanya mau bilang itu tadi bahwa seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi tentu karena dipandang mengetahui. Ataukah terlibat atau apalah. Tapi tidak jarang status saksi itu berubah menjadi tersangka Bang Yusman, apalagi dalam dugaan kasus suap atau korupsi seperti ini. Oh begitu kah? Menurut pengamatan saya Bang Yusman, tidak jarang juga seperti itu. Nah kita berharap juga apa yang terjadi kemarin ini bisa menjadi pelajaran penting juga bagi kita semua tanpa terkecuali bahwasanya apapun itu praktek korupsi melanggar hukum ya konsekuensinya harus tegasnya. Saya mau kembali ulang bahwa tindakan penggeledahan itu dilakukan sifatnya memaksa. Tidak ada itu upaya hukum dalam bentuk penggeledahan karena sama-sama mau. Kalau orang dipaksa dua hal itu pertama. Kalau orang dipaksa itu kira-kira kapan seseorang bisa dipaksa seperti itu Pak Yusman? Dua hal pertama. Poin satu ialah mungkin dalam pemeriksaan atau pemberian keterangannya itu kurang kooperatif. Saya tidak mengatakan tidak kooperatif, kan beda itu kurang kooperatif dan tidak kooperatif. Kalau saya katakan kurang kooperatif mungkin ada yang disembunyikan. Berarti sama halnya Anda menduga Ibu Ketua ini ada keterlibatan di kasus suap PPKR itu. Kedua, penyidik berpendapat bahwa unsurnya untuk menetapkan terhadap seseorang ini kayak cukup-cukuplah. Hanya perlu penguatan lagi dengan betul-betul itu. Nah, yang menarik sebenarnya di sini yang harus ditelaah adalah kita ketahui yang disitakan ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bos. Anggaran. Iya. Nah, kalau kita berbicara korupsi pasti uang. Pasti. Dan itu kebijakan di situ. Iya benar. Jadi, dan menariknya lagi memang yang disita ini adalah ternyata bukan beradanya di kantor. Di rumah. Apa di kediaman pribadi itu wajar berada di rumah pribadi pejabat Pak Bang Yusman? Wajar-wajar saja, mungkin saja ada kontrolnya, tetapi yang aneh kalau tidak ada di kantor lalu ada di rumah, kesannya secret sekali. Ya. Tapi kan ini yang di tanda kutip ya, yang digeledah, yang diperiksa ini kan rumah pribadi bukan rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel. Sementara kita ketahui bahwasanya beberapa aktivitas Ibu Ketua ini juga dilakukan di rumah jabatan. Nah, kenapa bukan rumah jabatan Pak Bang Yusman diperiksa? Dan itulah hebatnya KPK karena dia bisa tak mau ada di sana. Dan ternyata terbukti kan. Iya toh.
Bang Yusman, saya katakan di segmen sebelumnya bahwasanya kami berupaya juga menghubungi Ibu Ketua supaya apa yang kami keluarkan, produk jurnalistik yang kami keluarkan itu benar-benar kabar bersaid, berimbang dan tanpa tendensi apapun ya. Wallahi, tapi sampai sejauh ini Ibu Ketua juga belum pernah membalas chat itu. Belum pernah mengangkat telepon saya juga secara pribadi sebagai kepala biro, dan kawan-kawan redaksi belum pernah mengangkat teleponnya untuk memberi klarifikasi. Ini penting sebenarnya Bang Yusman, supaya opini-opini, bukan opini ya, supaya anggapan-anggapan, dugaan-dugaan yang beredar di luar itu bisa terklarifikasi oleh yang bersangkutan itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, ada satu wakil ketua yang lolos sebagai saksi nih, Bang Yusman, Syaharudin Alrif. Banyak yang bertanya ke saya, kenapa itu tidak diperiksa sebagai saksi? Kira-kira menurut Bang Yusman seperti apa? Ya, kembali ke hasil hasil penyelidikan, petunjuk awal dari penyidik itu. Karena kalau bahwa seseorang dimintai keterangan untuk sebagai saksi, tetapi kemudian tidak ada korelasinya dengan hal itu, kan bisa cacat juga. Tapi bahwa apakah kemudian hanya sampai di situ yang diperiksa, saya tidak berani mengatakan sampai di situ. Dan itu ranahnya KPK. Semua berpotensi. Atau Pak Syaharudin Alrif ini tanda kutip tidak dianggap kooperatif oleh mantan gubernur kita pada saat penanggaran itu ya, sehingga tidak dipanggil selaku saksi karena dia tidak tanda kutip tidak terlibat dalam hal itu. Kira-kira. Atau perannya dikurangi atau bagaimana Bang Yusuf? Mungkin saudara mau bilang bahwa yang bersangkutan ini kurang bersahabat dengan ini ya, sehingga kemudian kebijakan yang lahir tidak pernah dia dilibatkan, sehingga kemudian terjadi dugaan peristiwa hukum dia tidak kena, begitu kan? Iya, seperti itu mungkin. Pasti ranahnya begitu. Saya kira itu Allahu alam lah. Kita tidak bisa masuk di ranah itu. Tapi yang pasti bahwa apapun yang dilakukan oleh KPK, baik pemeriksaan terhadap siapapun, baik penetapan tersangka terhadap siapapun, saya atas nama Yusman Air selaku pemimpin lembaga ini senantiasa memberi support dan dukungan kepada KPK. Kalau memang unsurnya cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka, tersangkakan aja semua, tidak ada urusan itu. Kita harus hargai upaya hukum ini. Setelah Pak Nurdin Abdullah, apa masih ada pejabat tinggi di daerah ini yang nantinya mengalami hal yang sama? Dalam kasus berkait ya? Dalam kasus berkait kemarin, termasuk dugaan suap di tubuh BPKR. Nah itu tadi yang disita kemarin, laporan keuangan. Ya itu berpotensi melebar lagi tuh. Laporan keuangan. Kalau ini kan laporan keuangan untuk provinsi, jadi tentu melibatkan beberapa daerah-daerah. Artinya kan di dalam itu ada item-item bahwa kebijakannya pemimpin provinsi terhadap kabupaten ini. Kan begitu. Memang hebat itu. Makanya saya bilang tadi, itulah hebatnya KPK, karena data itu datoknya ada di sana. Bayangkan kalau penyidik KPK menggeledah satu tempat dan ternyata yang digeledah itu tidak ada dalamnya. Iya, betul. Dan kedua, kenapa bisa terjadi penggeledahan? Kembali lagi, apakah si A ini tidak kurang kooperatif? Berarti penggeledahan itu adalah unsur paksanya kuat ya Bang Yusman? Yang dimaksud penggeledahan itu adalah sifatnya kuat. Sama lah ilustrasinya gini lah. Saya mau pinjam motornya Pak Ipung, tapi Pak Ipung bilang, enggak ada motor tapi ada kunci sama saya. Lalu saya periksa kantong tak, kan geledah namanya. Nah, apakah itu mau sama mau? Kan sifatnya memaksa. Berarti substansi penggeledahan ini adalah memaksa, dan pasti unsur paksaan ini bisa saja terjadi karena dugaan kuat, begitu. Sama halnya Bang Yusman katakan ya, begitu ya Bang Yusman? Dua hal tadi. Pertama, yang bersangkutan kurang kooperatif berkait data yang dimasuk. Kemudian kedua, penyidik KPK atau penyidik APH pun berpendapat bahwa unsur-unsurnya sebenarnya tinggal diperkuat, tidak lagi dalam implementasinya cukup. Gitu. Ini kita berharap Bang Yusman, yang kita bahas tadi, yang saya keluarkan tadi, peristiwa ini tidak mencoreng lagi muka orang Bugis Makassar khususnya dan orang-orang Sulsel pada umumnya karena adanya kasus ini. Kita sangat terpukul kemarin di era Pak Nurdin Abdullah, sosok yang kita kenal pernah meraih gelar penghargaan anti korupsi. Sosok yang membangun banteng dari yang kurang dikenal menjadi dikenal, tiba-tiba ada seperti ini. Ya, kita tidak mau itu terulang di
pejabat public figure yang ada di Sulawesi Selatan. Kepada yang bersangkutan kita akui kemarin karyanya, bagaimana waktu dia memimpin Bantaeng. Tapi kalau berkaitan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta dan KPK, penghargaan itu diperoleh bukan saat gubernur tapi saat dia bupati. Jadi bupati, bukan pada saja jadi gubernur. Iya. Statement Anda Pak Jusman, sebenarnya saya banyak hal yang ingin saya kupas, tapi kita terbatas oleh waktu. Terbatas oleh waktu. Closing statement Anda terkait penggeledahan dan pemeriksaan dan ditemukannya beberapa dokumen laporan keuangan di rumah jabatan Ibu Ketua DPRD Sulsel Andi Kartika Ina Kartikasari, seperti apa Pak Jusman? Yang pasti tegasnya bahwa penggeledahan itu adalah sifatnya memaksa, tanda kutip. Artinya upaya yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Itu poinnya, itu pesan yang ingin disampaikan masyarakat ya. Dan kepada masyarakat, khususnya penggiat anti korupsi, begitupun sahabat-sahabat dari media, mari kita sama-sama menghargai, senantiasa memberi dukungan kepada KPK dalam mengungkap dugaan perkara-perkara korupsi di Sulsel. Kita tidak diinginkan Sulsel ini muncul ekspektasi nantinya di luar bahwa kok Sulsel kesannya surga bagi koruptor. Surga bagi koruptor. Oleh karenanya itu tidak ada kata tegasnya lawan korupsi, karena korupsi adalah perbuatan yang sangat busuk. Oleh karenanya itu kebusukan harus kita lawan, kita berangus, kita harus perang yang begitu-begitu. Yang terakhir ini Bang Jusman, Anda yakin ini akan menjadi gelindingan bola salju? Ya. Ini akan menjadi gelindingan bola salju. Banyak pejabat yang akan mengalami nasib yang sama seperti Pak Ina. Ya, semua potensi ya. Kalau kita bicara korupsi, potensi itu kan adanya di jabatan, melekat di jabatan. Karena adanya jabatan, maka di sana ada peluang dan kesempatan. Jadi kalau bicara potensi, semua orang potensi tersangka, maka termasuk saya dan kita. Saya juga. Ya, tapi tersangkanya dalam hal apa? Kan begitu. Benar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Jusman. Pemirsa News TV Makassar, perbincangan yang sangat menarik, diskusi yang sangat menarik. Satu pesan yang disampaikan Bang Jusman, ini menjadi harapan kita bersama bahwasanya korupsi itu adalah sesuatu yang paling busuk. Sesuatu yang merusak, sesuatu yang bisa memperlemah sendi-sendi kebangsaan kita. Kita harus lawan, ya. Semua lapisan masyarakat harus bergerak seiring seirama untuk melakukan tindak pencegahan, mendukung KPK, mendukung aktivis, mendukung NGO supaya Sulawesi Selatan pada khususnya terbebas dari para koruptor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada selamat. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.